Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, diberikan istiqamah dalam menjalani kewajiban sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Diberikan semangat untuk terus meningkatkan kualiti hidup, kualiti kehambaan, kualiti ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. InsyaAllah pagi hari ini kita akan teruskan sedikit kajian hadis kita. Coba lihat buku hadisnya. Sama ada yang ada terjemahan Subulus Salam, itu lagi bagus, ataupun Bulughul Maram, paling tidak. Dan hadis yang kita hendak pelajari hari ini, saya tidak tahu pasti sama ada muka suratnya sama atau tidak. Nomor hadis yang ke 1489. 1489 berkaitan dengan Hijrul Muslim. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, dalam kitab Arabnya, hadis yang ke 1374. Di bawah tajuk Tahrimu Hijranil Muslim Fauqa Thalathati Ayyamin.
haram hukumnya meninggalkan, mengabaikan, disertai dengan rasa tidak suka atau marah terhadap seorang Muslim, saudara Muslim, lebih 3 hari. Lebih 3 hari. Saya bacakan hadisnya dahulu. An Abi Ayyuba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayah juro akhahu. Terjemahan biasa, hijrah itu meninggalkan sesuatu disertai dengan perasaan tidak suka. Itu mana asal hajaro, hijrah. Meninggalkan sesuatu disertai dengan perasaan tak suka pada benda itu. Sebab itu Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara mimman nahallahu an. Disebut orang berhijrah, orang yang al-muhajir, orang yang berhijrah itu yakni orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dengan perasaan tak suka kepada benda itu. Di dalam ayat ini tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudara muslimnya dengan hati yang tak suka, bermusuhan lah kalau dalam bahasa bebasnya. Fauqa thalathi layalin, lebih 3 malam. Dalam ayat yang hadis matan yang lain, fauqa thalathi ayamin, 3 hari. Saya lebih karena ada 2 matan seperti itu, saya juga menerjemahkan lebih 3 kali 24 jam. Bahasa kami dahulu begitu. Melebihi 3 kali 24 jam. Sebab kalau 3 hari mungkin kita akan mengatakan bermula pada terbit matahari hingga terbit matahari semula. Baru 1 hari. 1 hari 1 malam. Ya kalau mula ia meninggalkan bermusuhan dengan saudara itu pagi hari. Kalau mula bermusuhan itu katalah zuhur, ya bermula daripada zuhur. Kalau bermula asar, bermula asar. Sebab itu 3 kali 24 jam. Saya ingat itu bahasa yang tepat. Salah sulayalin atau salatu ayamin. Yaltaqiyani, kedua-duanya saling bertemu, berjumpa. Tapi sikapnya faya'ridu hadha fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang seorang memalingkan diri daripada seorangnya dan yang satu pun memalingkan diri padanya. Artinya sudah saling tidak bertegur sapa. Saling membuang muka. A tak nak tengok B, B tak nak tengok A. I'rad, malingkan dirinya. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan yang paling baik dari keduanya alladhi yabda'u bis-salami, yakni siapa yang memulakan salam di antara keduanya.
Jamaah sekalian, saya ingin bacakan di situ penjelasan ringkasnya. Sebab hadis ini sebenarnya bukan satu ini sahaja. Berkaitan dengan masalah ini bukan hanya ada satu hadis ini sahaja. Nanti saya coba sampaikan semuanya. Ya, memang ada untuk menguatkan haramnya perbuatan ini. Ya. Perawinya yakni Bukhari Muslim. Maksudnya seorang Muslim dengan Muslim lainnya tidak boleh saling berseteru atau saling tidak bertegur sapa. Bila bertemu di mana sahaja, seorang memalingkan wajahnya, yang seorang juga memalingkan wajahnya. Tak nak muka, tak nak tengok mukanya. Itu sebagai simbol mubalaghah betapa tidak sukanya hati adalah A kepada B atau B kepada saudara Muslimnya A. Dan yang paling baik dari keduanya, sebab keduanya sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, yang paling baik siapa yang memulakan tegur, siapa yang memulakan menegur dahulu. Yakni dalam bahasa agama, teguran yang paling utama itu, sapaan yang paling utama yakni ilqa'us salam. Ilqa'us salam. Mengucapkan atau memberi salam. Larangan ini, ya mas sekalian, kenapa 3 hari? Ini saya sampaikan kesimpulan penting seumum dahulu. Nafyul hilli dalun ala tahrim. Nabi bersabda la yahillu, tidak halal. Penafian halal, tidak halal itu nafyul hil. Dalun ala tahrim, ia menunjukkan haram. Tidak halal itu maknanya haram. Itu kesimpulan ulama hadis, bukan makruh. Tidak halal sama dengan haram. Yakni yahrumu hijrul muslim fauqa 3 ayamin, haram bermusuhan, tidak bertegur sapa sesama muslim lebih 3 hari atau 3 malam. Saya lebih gunakan istilah yang lebih tepat, yakni melebihi 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Ini bermakna kalau kita melihat kepada matan hadis dalam mafhumu ala jawazihi 3 ayam. Bermakna kurang 3 hari, 1 hingga 3 hari, 1 jam hingga 3 kali 24 jam. Ini masih harus jawaz. Karena yang diharamkan lebih 3 hari. Bermakna maksimum 3 hari masih diharuskan. Nah pertanyaannya ialah, apakah hikmah, rahsia di sebalik keharusan, ya, keharusan maksimum 3 hari itu dan dilarang lebih daripada 3 hari itu? Jamaah sekalian, saya ingin bacakan sarahnya dalam Subul Salam. Hikmatu jawasi dzalika hadhil muddah annal insan majbulun 'alal ghadab wa su'il khuluq wa nahu dzalika. Fa'ufiya lahu hijru akhi 3 ayyamil yadba dzalikal 'arid ta'fifan 'alal insan wa daf'an lil adrar. Tidak dinafikan bahwa di antara sifat semula jadi manusia itu, adalah majbulun 'alal ghadab. Ada sifat marah. Itu sifat semula jadi. Sifat tidak suka. Sifat kecewa. Itu sifat semula jadi. Maka dimaafkan, ya, tidak bertegur sapa tadi, hijron tadi, yakni maksimum 3 hari itu untuk menghilangkan atau paling tidak meringankan
Dorongan sifat marah tadi. Dorongan sifat marah tadi. Ya mungkin fil yaumil awal, untuk hari pertama, tujuannya untuk yaskunu ghadabuhu, supaya marahnya reda. Dibagi masa 1 hari. Cuma kalau terus diharamkan tanpa ada masa, bukan masa, pasti susah. Orang anggap susah sekali untuk menahan kemarahannya, begitu sahaja. Dan marah itu sifat semula jadi manusia. Maka diberi masa 3 hari. Untuk hari pertama diharapkan rasa marahnya yang asalnya begitu meluap-luap ini menjadi reda. Wa fi yaumits tsani, pada hari kedua diharapkan yuraji'u nafsahu. Dia akan kembali kepada dirinya. Mulai berfikir dan merenung. Iya ya. Apalah. Aku begitu marah sekali. Hanya karena kesalahan dia yang hanya sekali dua dilakukan. Dia selama ini sangat baik. Takkan hanya kerana keburukan, kesalahan yang sedikit, sehingga mataku menjadi buta terhadap kebaikannya yang tidak terkira. Ini namanya sudah mulai kembali kepada diri sendiri. Karena bila marah sudah mulai reda, fikiran insyaAllah sudah mulai jernih, hati insyaAllah mulai terbuka, akhirnya mulai berfikir, iya ya. Buat apa aku marah? Dia sebenarnya bukan orang yang jahat. Ketika melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, dia sebenarnya bukan orang jahat. Dia orang yang tersilap. Maka patutkah aku terus membenci kepada orang melakukan kesilapan? Dia bukan jahat, dia silap. Ini namanya yuraji kepada dirinya. Pada hari yang ketiga, ya'tadiru wa mazada. Maka bila hari ketiga, mungkin sudah mulai sedar, insaf, dan mengumpulkan alasan, mungkin minta maaf lah. Nampaknya perbuatan saya selama 3 kali 24 jam ini, nampaknya agak keterlaluan kepada awak. Jadi saya minta maaf, kata A kepada B. Karena selama ini yang sangat-sangat tersinggung. Selama ini rupanya saya merasa berlebihan dalam sikap awak terhadap saya pada awak. Minta maaf. B pun demikian juga, ya saya pun minta maaf. Karena mungkin tak sepatutnya saya lakukan itu kepada awak. Ini bila kita. Jadi 3 hari itu dirasakan memadai bagi seseorang yang saya kata tadi, bila hatinya terbuka. Untuk hari pertama, biar kemarahannya reda. Biar nafsul ghadab, nafsul ghadab ini, kuatul ghadab ini reda dahulu. Sebab bila perasaan marah, bila sifat emosional seseorang sudah mulai reda, insya-Allah berfikir logiknya sudah boleh. Berfikir rasionalnya sudah. Potensi rasional akan berfungsi bila emosionalnya ini sudah reda. Sebab tidak mungkin, jemaah sekalian, orang tidak mungkin berfikir rasional selagi ia masih dikuasai oleh emosinya. Selagi orang masih bersikap emosional, mustahil ia dapat berfikir rasional. Itu dah, memang begitulah ciptaan Allah terhadap diri kita. Bila sudah mulai reda emosinya, maka dia sudah mulai berfikir rasional. Iya ya, itu yang namanya murajaah, yuraji' ila nafsi ini. Akhirnya, hari yang ketiga, tindakannya, kesimpulannya, keputusan yang diambil, ia berdasarkan berfikir rasional yang jernih, bukan didorong berdasarkan pada emosional yang meluap-luap tadi.
Malam. Jadi hadis ini sebenarnya bila Nabi sebut 3 hari atau 3 malam atau 3 kali 24 jam, Nabi sebetulnya telah memberikan kita maklumat tentang jiwa kita, tentang jiwa manusia. Hadis ini memang diulaslah oleh sarjana Islam kini. Khasnya, yakni mereka coba mulai daripada segi kejiwaan, jiwa seseorang, dari psikologi seseorang. Kenapa 3 hari? Kenapa tak 1 hari? Kenapa tak 5 hari? Masya Allah. Jadi ada hikmah di sebaliknya. Dan ini sekaligus bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah. Bahwa Nabi SAW tidak menyampaikan sesuatu melainkan berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nilai ijaznya. Saya ulangi, hadis ini ada aspek ijaz, kemu'jizatannya. Mana aspek mukjizatnya? Nabi sebut 3 hari itulah. Saya kata, kenapa 3 hari? Kenapa tak boleh? Jadi hadis ini bukan hanya cerita tentang hukum hakam. Betul, hadis ini kaitannya dengan hukum hakam, halal dan haram. Tetapi hadis ini juga memberi kita maklumat dasar maksud saya. Uraiannya terpulang kepada kita, khasnya kepada mereka yang menguasai dalam bidang ini. Kenapa 3 hari? Kenapa tidak 2 hari? Kenapa tidak 1 hari saja? Kenapa tak sampai 10 hari umpamanya? Rupanya itu tadi saya akan. Hari pertama supaya dapat ini. Kedua gini. Sebab dalam diri kita ini jamaah sekalian, ya, di samping ada kuwah ghadabiyah, dalam diri kita juga ada kuwah akliyah. Kedua-dua ini jamaah sekalian, ya, tindakan seorang akan dipengaruhi oleh salah satu daripadanya. Kalau orang terlalu emosional, ya kekuatan berpikir rasionalnya akan menjadi menurun. Pasti itu. Pasti. Dan ini luar biasa. Sebab itu Nabi dahulu sanggup, istilahnya, maaf saya ingin jelaskan agak panjang sedikit. Nabi dahulu sanggup bersedia mematrai perjanjian damai dengan orang kafir Quraisy dalam Hudaibiyah, kan? Dan salah satu daripada poin yang terpenting, walaupun poin-poin itu banyak merugikan Islam lah nampaknya dalam perjanjian ini, jangan boleh lihat sejarah. Tapi Nabi melihat dalam skop yang lebih, skala yang lebih besar. Apa dia? Dalam 10 tahun kita tak akan berperang. Orang kafir tidak akan memerangi orang Islam. Tentu selama ini orang Islam pun tidak memerangi orang kafir. Artinya 10 tahun aman, bebas. Jamaah sekalian, karena dalam suasana perang, orang itu tidak sempat berpikir logik. Orang tidak sempat berpikir jernih. Orang tidak sempat berpikir benar atau salah dalam keadaan huru-hara. Itu Nabi terima perjanjian itu supaya aman. Bila aman dan diambil oleh Nabi, ya kita tidak berperang, tapi kamu tidak boleh mengganggu kami. Kami pun tidak akan mengganggu kamu. Dan orang kafir setuju. Ini yang diharapkan oleh Nabi. Dalam keadaan yang aman tentang itulah Nabi hanya boleh menyampaikan dakwahnya. Mengajak orang itu berfikir tentang ketuhanan. Berfikir tentang hidup. Ada masa untuk umat waktu itu, termasuk orang kafir Quraisy, berfikir jernih tentang dakwah Nabi. Dan akhirnya betul-betul Allah mengatakan, memberitahu pada Nabi, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka pintu kemenangan yang luar biasa. So, bila orang keadaan suasana gaduh, hubungan kita tidak baik sama ini, tidak aman, tidak tentram, saya ulangi sekali, potensial berpikir kritis, potensial untuk berpikir rasional, ini menjadi menurun.
Orang tidak sempat berfikir mana baik, mana buruk. Yang ada hanya gaduh, marah. Dan walaupun telah kita ketahui, kekuatan marah itu penting. Sebab itu yang baik dalam agama kita, yakni ada keseimbangan antara berfikir rasional dengan berfikir emosional. Itu memang ada keseimbangan. Nah, keseimbangan berfikir itulah yang kemudian melahirkan qalbun salim. Itu sebenarnya ada tajuk sendiri itu. Tajuk sendiri luar biasa itu kalau kita bicara tentang itu. Saya pernah sampaikan di tempat lain, jadi tak perlu mengulanginya. Baik. Sekarang saya sampaikan jemaah sekalian, hadis-hadis lain yang sebenarnya lebih keras daripada ini. Tadi dari segi psikologi ya. Jadi saya ulangi, saya tekankan, hadis ini bukan hanya cerita tentang hukum hakam. Betul, ia cerita tentang halal dan haram. Apa hukum bergaduh, tidak bertegur sapa sama muslim. Itu hadis hukum. Tetapi hadis ini juga ada nilai ijaz, kemu'jizatan yang berkaitan dengan jiwa kita. Yakni pada ucapan Nabi, 3 hari. Kenapa 3 hari? Kenapa tak 2 hari? Sebagian saya jelaskan, lebih jelasnya baca maklumat-maklumat berkaitan dengan berfikir rasional dan berfikir emosional. Itu kaitan dengan hati. Keseimbangan antara berfikir rasional dan itulah hati jadi salim. Kalau hanya emosional, yang ada hanya marah saja. Marah. Sehingga tindakannya tidak rasional sama sekali. Tapi kalau terlalu rasional, tidak ada emosional, orang akan jadi robot. Karena tak ada perasaan. Tindakannya macam robot. Dan itu juga bahaya. Baik, saya ingin sampaikan hadis-hadis yang lain yang dalam tajuk yang sama. Tapi Masya Allah, ya lebih keras isinya tentang hukumnya. Ya. Saya ingin bacakan saja dan saya terjemahkan secara umum karena nanti penjelasnya kita sampaikan menyeluruh. Kita ambil kesimpulan, kita ambil daripada keseluruhan hadis itu. Daripada Anas bin Malik, hadis yang lain ya, Nabi SAW bersabda, la taqata'u. Jangan kamu saling memutuskan. Maknanya seorang muslim meninggalkan muslim yang lain, putus hubungan. Wala tadabaru, kamu jangan saling membelakangi. Saling membelakangi samalah, maknanya bergaduh lah. Wala tabaghadu, jangan kamu saling membenci, saling marah. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wa kunu ibadallahi ahwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalath. Dan tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudara muslimnya, tidak bertegur sapa, bergaduh, fawqa thalathin, lebih 3. Tengok, dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Daud, Al-Tirmidzi, An-Nasai, hanya disebut 3, lebih 3. Tak disebut 3 hari ke? 3 malam ke? Tak sebut. 3 apa? Itu yang saya kata tadi, bila melihat banyak hadis tadi, saya lebih gunakan istilah 3 kali 24 jam. Itu bahasa kami dahulu masa belajar. Itu larangan. Kemudian, hadis yang lain, hadis yang serupa dengan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim bergaduh dengan saudara muslim yang lainnya, meninggalkannya, berseteru, bermusuhan, tidak bertegur sapa, disertai dengan rasa benci. Fawqa thalas, lebih 3. Tak disebut lagi. 3 apa? Faman hajaru akhahu fawqa thalas. Siapa yang meninggalkan saudara muslimnya, bermusuhan lebih 3 hari dengan perasaan benci, tidak mau lagi bertegur sapa, famata, lalu ia mati, dakhalan nar, masuk neraka. Maknanya berat.
Maknanya orang itu mati ketika ia melakukan dosa besar. Itulah. Sebab qat'u silaturahim itu yakni termasuk kabair. Jadi jika orang itu mati ketika ia masih putus hubungan, masih hijron antara mereka, Nabi kata mata dakhalan nar. Itu dalam hadis Abu Daud menunjukkan dosa besar. Demikian juga di dalam hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat Hakim dengan isnad yang sahih. Dengan isnad yang sahih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in mata," dan jika kedua-duanya A dan B mati, wa huma muhajirani, dan keduanya saling bergaduh. Bukan hanya A aja yang tak suka B, B juga tak suka A. Masing-masing. Lainlah kalau A tak suka B, memusuhi, memang benci, tapi B ni sentiasa berusaha memperbaiki, itu lain. Kedua-duanya, yakni huma muhajirani, sama-sama benci, sama-sama tak nak ini, sama-sama ni. Lebih 3 hari ya. La yajtami'ani fil jannati. Keduanya tidak berkumpul di dalam surga. Apa maksudnya tidak berkumpul dalam surga? Ya, mereka akan bertumpul di dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Man hajara akhahu fawqa thalathin. Siapa yang meninggalkan saudara muslimnya berseteru lebih 3 hari. Fahuwa finnar. Ya, dalam neraka. Illa ayyatadarakahu Allahu birahmatih. Kecualilah Allah limpahkan kepadanya rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Dan pariwinya semuanya thiqah. Semuanya thiqah. Daripada Fadalah bin Ubaid. Kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi daripada Abu Haras. Abi Hadar al-Aslami. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hajara akhahu sanatan." Wah, dia lagi dahsyat ini. Siapa yang tidak bertegur sapa, bermusuhan, bergaduh sama muslim sanatan, 1 tahun. Tadi 3 hari, ini 1 tahun. Fahuwa kasafaki damihi. Maka hukum orang itu seperti membunuhnya, menumpahkan darahnya. Allahu Akbar. Dosanya sama dengan membunuhnya. Bergaduh sesama muslim, meninggalkan semua muslim, disertai dengan rasa benci, ya, memang benci. Kalau boleh tak nak tengok muka dia. Ada orang sebut namanya pun, panas telinga dia. 1 tahun. Hukumnya sama dengan menumpahkan darahnya, membunuhnya. Membunuh saudara muslim itu kan, waliyadzubillah, ta'udzubillah. Sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud juga meriwayatkannya, Tirmidzi juga, Ibnu Majah juga, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW bersabda, ini penting. Ini saya sampaikan hadis-hadis yang maknanya lebih kurang bicara tajuk yang sama, berkaitan hukumnya dan juga dosanya. Tu'radul a'malu. Amalan-amalan hamba manusia itu diperlihatkan fi kulli itsnain wa khamis, setiap hari Isnin dan hari Khamis. Amalan kita diperlihatkan, dikemukakan setiap hari Isnin dan hari Khamis. Maksudnya tu'radu hal malaikah Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Maha mengetahui. Rekod kita rupanya bukan setiap tahun sekali, setiap hari Isnin, setiap hari Khamis. Setiap. Jadi 1 minggu 2 kali. Bukan menunggu nisfu Sa'ban, kata setengah orang.
Bukan menunggu tahun baru. Isnin Hamis. Hari ini hari Hamis. Amal kita diperlihatkan, rekod kita pada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hamba tersebut pada hari itu. Kalau amal itu diberikan hari Isnin dapat pengampunan. Diberikan hari ini, hari Hamis. Hari Hamis ini zaman sekarang nanti akan habis bila terbenam matahari ya. Sebab bila terbenam matahari masuk hari Jumaat. Dan ini salah satu kan rahsianya ketika Nabi ditanya kenapa hari Hamis sunat puasa kan. Jadi pada hari Hamis Nabi kata aku mau ketika amal hambaku diperlihatkan pada Allah dalam keadaan puasa. Allah ampunkan dosanya. Likulli mri'in. Siapa setiap orang. Hari Isnin, hari Hamis, ketika amal diperlihatkan, Allah ampunkan dosanya. Likulli mri'in. Siapa saja. Syaratnya, satu. La yusyriku billahi syai'ah. Orang itu tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Tengok dalam rekod tak ada amalan syirik. Satu ni. Isnin hingga Hamis tak ada syirik. Hamis hingga Isnin tak ada syirik. InsyaAllah. Illam mar'un kanat bainahu wa baina akhihi sakhna. Nah, ini yang bahaya. Kecuali tengok amalan tak ada syirik. Sepatutnya dapat pengampunan. Malangnya. Nabi kata, illa, kecuali. Walaupun dia tak syirik, tapi orang itu imru'un kanat. Ada seorang antara dia dan antara saudara muslimnya. Ada sakhna. Sakhna itu permusuhan. Pergaduhan. Tidak tegur sapa. Tengok di situ. Allahu Akbar. Sayang sekali ya. Sepatutnya hamba ini dapat pengampunan bagi dosanya. Karena dalam rekod malaikat tak ada syirik. Tapi sayang sekali ya. Allah belum bersedia mengampunkan. Maklum. Ada penghalangnya. Apa yang menghalanginya? Belum dapat pengampunan. Wahal tak ada syirik. Ia ada sakhna. Ada permusuhan. Antara dia dengan sesama muslim. Nah, kepada orang yang seperti ini rekod amalnya yang diperlihatkan pada Allah hari Isnin Hamis, fayaqulullahu jalla sa'nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utruku hadain hatta yastaliha." Wahai malaikatku, biarkanlah kedua hambaku ini, biarkan dahulu. Biarkan mereka berdua. Hatta yastaliha. Sehingga kedua-duanya damai. Selagi mereka berdua tidak damai, Allah kata, aku belum mau mengampunkan dosanya. Walaupun dalam rekod amalnya, tidak ada perbuatan syirik. Yalah kalau syirik memang tak akan diampun lah. Ini syirik tak ada. Sepatutnya dapat pengampunan. Dosa itu diampuni. Tapi tak boleh. Adalah satu penghalangnya. Dia ada hubungan sahna sesama muslim. Allah kata malaikat, biarkan dulu. Biarkan mereka. Keputusannya kemudian. Biar mereka sendiri yang menentukan sama ada dosanya mau aku ampunkan atau tidak. Biarkan mereka. Hatta yastoliha. Sehingga kedua-duanya berdamai. Dan dalam hadis yang lain yang lebih kurang hampir sama maknanya, ada tambahan sedikit dalam matannya daripada Abu Hurairah. Hadis ini dinilai sahih oleh Nasir Albani dalam Sahihul Jami. Baginda bersabda, tuftahu abwabul jannah.
pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Yaumul Isnain wa yaumul Khamis. Hari Isnin dan Khamis. Tadi hadis yang sebelumnya, hari Isnin, hari Khamis, amal hamba diperlihatkan pada Allah. Dalam hadis ini, hari Khamis, hari Isnin, pintu surga dibuka luas-luas, dibuka lebar-lebar. Fayughfaru fiha likulli abdin. Bukan itu saja, lalu diampunkan pada hari Isnin Khamis itu bagi tiap-tiap hamba, dosa hamba. Syaratnya la yusyriku billahi syai'ah, yang tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Tapi ada syarat lain. Sempat semua dapat karena tidak syirik. Illa, kecuali rajulan, lelaki, kanat bainahu wa baina akhihi sakhna, kecuali seseorang yang ada antara dia dan saudara muslimnya permusuhan. Kepada dua orang ini dikatakan anziru, 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 kata Allah pada malaikatnya. Tangguhkan mereka, tangguhkan, tangguhkan, anziru, anzir, anzir, tangguhkan, tangguhkan. Hadain, nih dua hambaku ini tangguhkan dahulu. Keputusannya belum, mereka belum dapat sekarang. Sama ada dapat pengampunan atau tidak, keputusannya belum aku berikan sekarang. Tangguhkan, tangguhkan. Hatta yastaliha, sehingga kedua-duanya damai. Sehingga kedua-duanya damai. Ini hadis. Ini sebagian jemaah sekalian, hadis-hadis yang maknanya lebih kurang sama berkaitan dengan hukum hijrul muslim akhahu. Permusuhan antara muslim dengan muslim yang lain. Hanya diharuskan maksimum 3 kali 24 jam, lebih dari itu sudah jatuh haram. Sudah jatuh haram. Baik, dan banyak lagi banyak hadis. Jadi dari segi hukum sudah jelas. Tidak ada pertikaian ulama. Itu kesimpulannya. Dari segi hukumnya, apa hukum bergaduhan sama muslim, tidak bergaduhan siapa dengan perasaan benci. Dari segi hukumnya sudah jelas. Hadisnya sangat banyak dan sahih-sahih belaka. Sekarang penjelasannya yang lebih terperinci. Penjelasan yang lebih terperinci. Begini ya mas kalian. Fal aslu annahu yahrumu hijranul muslim fauqa talatin illa liwajhin syar'iyyin. Ini penjelasannya. Ya, hadis ini perlu dijelaskan oleh ulama-ulama hadis. Hukum asal pada dasarnya adalah haram permusuhan antara dua muslim lebih 3 hari. Illa, ada pengecualinya, illa liwajhin syar'iyyin. Kecuali karena alasan-alasan syarak. Kalau tidak bertegur sapa sesama muslim, membiarkan saudara muslim lebih 3 hari itu kerana alasan diberikan oleh syar'i, maka tidak termasuk hadis ini. Tidak termasuk orang yang diancam oleh hadis ini. Apa contohnya? Wa qad i'tabara salaf wa jumhurul a'immatil ibtida'i fil aqaidi minal asbabil masru'ah lil hijab. Dan ulama-ulama salaf dan jumhur a'immah dahulu, al-ibtida'u fil aqaid, orang yang mereka-reka
dalam masalah akidah. Al-ibtida itu mana mereka-reka perkara barulah. Ya menciptakan bid'ah istilahnya. Al-ibtida mereka-reka perkara yang baru, yakni pembuat bid'ah fil aqaid, dalam akidah. Dalam akidah. Minal asbabil masru'ah lil hijri. Maka ia termasuk asbab yang disyariatkan, yang dibenarkan, bahkan disuruh untuk kita melakukan hijrah daripada mereka. Katalah ada orang yang akidahnya mereka-reka, akidah rekaan, yang jauh daripada akidah tauhid. Banyak kan akidah-akidah yang sesat, seperti mana kita maklum dalam fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Syakir Jamal telah belajar banyak tentang akidah ini. Dah faham, ya tinggal jadi pengajar bagi kita untuk kita ni. Akidah golongan Qadariyah umpamanya. Yang meyakini 100% bahwa manusia punya kebebasan mutlak. Sehingga jika sekiranya lah Allah tidak turunkan Nabi pun, manusia dengan akalnya boleh menentukan nasibnya, surga atau neraka. Allah tidak ada campur tangan dalam manusia. Itu sesatlah akidah seperti itu yang kemudian diikuti oleh Mu'tazilah itu. Atau sebenarnya akidah Jabariyah yang sebaliknya yakin 100% bahwa perbuatan manusia ini semuanya dipaksakan oleh Allah. Yang baiknya ke yang buruknya, manusia tidak ada pilihan sama sekali. Atau Murji'ah umpamanya. Murji'ah. Orang Murji'ah ini yang percaya asal orang itu baca kalimat tauhid, sebanyak manapun dosa yang dilakukan, dosa tidak akan menghapuskan akidah tauhid, tetap masuk surga. Itu Murji'ah. Jadi orang ikut Murji'ah ni senang ya Mas kan. Yang penting la ilaha illallah, yakin sudah. Nak buat suruhan Allah ke, nak langgar larangan Allah atau sebaliknya ke, tak ada masalah. Dia akan tetap masuk surga. Wah, senang tuh. Atau sebaliknya, seperti Khawarij yang lebih mengedepankan rasa takut. Sehingga bagi Khawarij, orang Islam, orang mukmin yang bersahadat tidak boleh melakukan dosa. Lakukan dosa saja, batal sahadahnya. Semua dosa yang dilakukan, jenis dosa, bila orang itu melakukan, orang itu sudah bukan mukmin lagi. Sudah jadi kufur. Neraka kekal abadi. So akidah-akidah seperti ini, akidah-akidah yang tidak menepati ajaran Nabi. Ini nama al-ibtida fil aqaid. Gagasan, pemikiran baru, rekan baru dalam akidah. Ini yang disebut ulama salaf menjadi salah satu sebab yang dibenarkan oleh agama untuk kita meninggalkan orang-orang yang berfahaman seperti ini. Jadi berhijrah, membiarkan mereka dengan perasaan tidak suka, itu dibenarkan. Atau mungkin dia bukan Murji'ah, ya, dia bukan Khawarij, dia bukan Qadariyah, dia bukan Jabariyah, dia bukan Syiah lah. Tapi dia apa? Oh, dia mengikuti fahaman wahdatul wujud umpamanya. Al-hulul. Meyakini bahawa manusia ini ada kemungkinan boleh menyatu dirinya dengan Tuhan penciptanya. Pun kena ditinggalkan. Boleh. Wa aujabu hijrona lil ahwa minal mubtadi'ah. Bahkan ulama salah mewajibkan umat Islam meninggalkan hijrah daripada orang-orang yang seperti ini. Alladzina yujahiruna fi binadihim aw yad'una ilaiha. Apatah lagi mereka ini terang-terangan melakukan fahamannya yang salah itu, bahkan mengkampenkannya, mengajarkannya, oh tidak boleh. Kita wajib mulau kalau dalam bahasa luasnya, orang berfahaman, ada orang muslim, mendakwa dia muslim, lalu mengutuk para sahabat.
menuduh para sahabat kebanyakan adalah kafir dan menjadi penghuni neraka kekal. Ya patutlah kita pulaukan orang-orang seperti ini. Bahkan jumhur salaf mewajibkannya. Al-Hafiz Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Kita lebih mengenal sebagai Ibnu Abdul Bar. Namanya Abu Umar. Ahli hadis yang sangat terkenal. Beliau berkata, ajma'u ala annahu yajuzul hijru fawqa thalath. Liman kanat mukalamatuhu tajlibu naqsan fil muqatawa dinihi. Ulama sepakat bahawa bolehlah kita meninggalkan saudara muslim walaupun lebih 3 hari. Jika saudara muslim yang kita tinggalkan itu ucapannya, percakapannya, perbualannya. Perbualannya atau apalah, kalau gajah berbual mungkin kita lah. Boleh mengurangi, boleh menyebabkan mukhatab ini, katalah kita bercakap dengan orang itu, lalu pidatonya, sarahannya, ucapannya, ya, boleh mempengaruhi iman kita makin kurang. Agama kita yang dah lurus disesatkan, ya mungkin kerana kepandaian dia mempengaruhi kita, atau mungkin karena lemahnya diri kita. Sehingga mudah terpedaya. Nah, ketika itu kita dibenarkan meninggalkan orang seperti ini. Saya tak sukalah bergaul dengan awak. Sebab kalau bergaul jumpa awak cakap saya tak nak jumpa lah. Itu boleh. Ini dipanggil li ajlin, tadi nyatakan di atas tadi, yakni syariah. Li wajhin syar'iyyin. Karena ada alasan-alasan syara. Ada alasan syara. Berarti tahsulu ali fi nafsi au dunyahu farumah hujah jamilin khairun mukhalati mu'diyah. Yang sebenarnya itu adalah lebih baik daripada terus kita mendekatinya yang akan menimbulkan kerugian madhar pada kepentingan agama kita atau dunia kita. Wa min asbabil hijri syar'i. Dan daripada sebagai sebab yang diharuskan al-hijrus syar'i, meninggalkan saudara muslim yang diberikan oleh syarak lebih 3 hari, hijranul ashabil ma'asi al-mujahirina biha, memulaukan ahli maksiat yang dengan terang-terangan melakukan maksiat. Memulaukan ahli maksiat yang dengan terang-terangan melakukan maksiat. Baik, di sini mungkin ada masalah ya. Begini ya Mas ya. Mari kita coba renungkan bersama. Kalau kita sederhanakanlah apa yang saya sampaikan ini begini. Agak-agak menurut kita ya Mas sekalian, berdasarkan apa yang saya sampaikan yang baru, walaupun belum habis ya. Boleh atau tak boleh kita berkawan dengan orang jahat. Berkawan, berkata, bergaul dengan orang yang jahat. Orang yang pelaku maksiat. Mungkin jawabannya ada yang kata, oh tak boleh. Sebab kalau ikut pernyataan tadi, nanti dia akan bangun kita. Dia maksiat, apalagi terang-terangan yang baru disebutkan. Dia pelaku maksiat dan bangga dengan maksiatnya. Mana boleh? Kita dibenarkan untuk hijrah. Tak boleh. Kita tidak boleh berkawan. Kita boleh berdekatan dengan pelaku maksiat yang secara terang-terangan al-mujahirin. Nanti saya berikan contohnya. Kita kata tak boleh. Mungkin jawaban yang lebih ramai tak boleh. Tapi kalau pertanyaannya begini, boleh atau tak boleh? Disuruh atau dilarang? Mengajak, berdakwah kepada ahli maksiat yang terang-terang maksiat kepada kebenaran.
Macam boleh atau tak boleh, disuruh atau dilarang, menyeru, mengajak ahli maksiat yang terhadap maksiat kepada kebenaran. Jawabannya boleh, bahkan disuruh. Nah, di sini nanti kan kita jadi bingung. Menyeru mereka, mengajak orang ahli maksiat pada kebenaran itu disuruh. Kemudian yang pertama tadi, berkawan dengan orang yang buat jahat, tapi ternyata itu dilarang. Macam mana nih? Bagaimana kita tidak berdakwah kalau kita tidak berkawan dengannya? Kan akhirnya kita bermasalah di sini. Sebab itu larangan tadi jadi bersyarat. Bila kita rasalah tidak mampu, belum mampu mempengaruhinya, bila kita berkawan dengannya, dia lebih mampu menguasai kita, mempengaruhi kita. Ya mungkin karena kelemahan kita. Maka kita patut jauhi orang seperti ini. Tapi kalau kita rasa punya kemampuan untuk menunjukkan jalan kepada mereka, apapun kemuskilan yang mereka tanyakan, kita ada jawabannya. Apapun hujah yang mereka berikan untuk membenarkan perbuatan jahat mereka, kita boleh patahkan. Bila kita yakin akan itu, maka dekati mereka. Jangan ditinggalkan. Sebab membiarkan orang jahat, seluruh orang Islam katalah membiarkan orang jahat, ya maknanya membiarkan kejahatan lah. Disinilah akhirnya kembali kepada kita. Jadi hukum tadi kalau itu lebih bersifat subjektif akhirnya. Walaupun sudah dijelaskan di sini ya, sampaikan min asbabil hijri syar'i, termasuk sebab yang diharuskan oleh syarak untuk memulaukan saudara muslim, orang muslim yang lain lebih 3 hari itu, yakni jika si saudara muslim tadi pelaku maksiat yang dengan terang-terangan, bahkan dengan bangganya melakukan maksiat. Kan begitu kesimpulan hukum yang diberikan oleh ulama hadis. Maknanya berkawan tidak boleh. Kita suruh meninggalkannya, memulaukannya. Tapi ada pertanyaan lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah umpamanya. Dakwah itu mesti disampaikan. Jadi kalau pertanyaan, bolehkah kita bikin dakwah kepada orang-orang ahli maksiat yang terang-terangan? Bukan boleh, disuruh. Jadi kalau berdakwah pada mereka disuruh, bagaimana kita dilarang? Atau bagaimana kita disuruh untuk memulaukannya? Kan berlawanan itu. Maka kita mesti bijak di sini. Jadi rasa-rasalah kalau kita memang tak mampu mempengaruhi, kita masih kalah berhujah, kita masih takut malah terikut-ikut, maka kita hendaklah memulaukannya tidak mendekat dengan mereka, berkata mereka. Tetapi jika kita ada kemampuan dan yakin apapun kemusyrikan mereka, apapun hujah mereka untuk membenarkan kejahatan mereka, kita mampu mematahkannya dan kita kita yakin suatu hari pasti akan terbuka hatinya, sila berkawan dengannya, jangan jauhi, jangan pulaukan. Walaupun mereka itu pelaku maksiat yang terang-terangan. Yang terang-terangan. Baik, hukum asal tadi nyatakan termasuk sebab syar'i yang dibolehkan kita memulaukan saudara muslim, bahkan lebih 3 hari, yakni pelaku maksiat yang terang-terangan. Ini seperti mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi, dan juga diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulaukan, ketika Rasul SAW memulaukan 3 orang sahabatnya karena melakukan maksiat dengan terang-terangan dan mereka mengaku juga. Itu bukan maksiat kecil, itu maksiat besar tuh. Tidak mau melibatkan diri ikut dalam peperangan Tabuk. Jemaah sekalian, pada masa Nabi
Bila sudah ada arahan perang daripada Allah, wajib fardu ain hukumnya bagi setiap lelaki pergi mintai peperangan. Kecuali kanak-kanak, kaum wanita, dan orang tua. Tua itu mana orang lemah, sakit ke apa, macam itulah. Siapa yang tidak termasuk 3 golongan ini telah melakukan dosa besar. Tak ikut perang itu dosa besar. Nah, daripada sekian sahabat yang tidak ikut perang, tentulah termasuklah orang-orang munafik itu sahabat Nabi juga. Ada sahabat yang mana 3 orang yang Masya Allah akhirnya dipulau oleh Rasulullah atas perintah Allah. 3 itu seperti mana yang dikenal dalam sejarah, yakni Mararah bin Ibnu Rabi, kedua Ka'ab bin Malik, ketiga Hilal bin Umayyah. Mararah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Ketiga-tiga orang ini dipulaukan oleh Nabi dan oleh sahabat atas perintah Nabi, atas perintah daripada Allah. Orang Islam lain tak boleh tegur mereka. Kalau jumpa bagi salam pun tak boleh, jak salam pun tak boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 106. Coba lihat At-Taubah 106. Nah, yang ini boleh. Bahkan wajib. Allah yang suruh. At-Taubah 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Wa akharun dan yang lain. Wa akharuna dan yang lain. Murjauna orang-orang yang diberi harapan. Li amrillah, maknanya menunggu. Menunggu li amrillah bagi keputusan Allah. Apa keputusan Allah yang mereka perlu tunggu? Imma yu'adzibuhum, sama ada. Sama ada. Allah hendak menyiksa mereka. Wa imma yatubu alaihim, dan sama ada Allah akan memberikan taubat atas mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Secara ringkas jemaah sekalian, dalam peperangan Tabuk, orang yang tidak ikut perang itu ada 3 macam golongan. Ada 3 jenis. Dalam peperang Tabuk, orang Islam yang tidak ikut perang itu terbagi pada 3 jenis. Yang pertama, orang munafik. Dan itu jelas bahwa Al-Quran orang munafik dan mereka tidak apa balasnya. Sudah namanya munafik, dibiarkan malah. Wa'iyadzubillah. Yang kedua, orang mukmin, bukan munafik. Yang mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya, lalu dia bertaubat kepada Allah, minta jumpa Nabi, lalu mengungkapkan alasannya, dan lain sebagainya. Menebus dosanya dengan sedekah, memohon kepada Nabi agar Nabi pohonkan keampunan. Orang golongan yang kedua ini, Allah terima taubatnya. Karena dia sudah mengaku bersalah. Dan menebus pula dengan sedekah yang tidak sedikit. Lihat dalam surah Taubah. Dulu pernah kita pelajari dalam tafsir Taubah. Yang ketiga ini, dia bukan munafik.
Dia bukan jenis Muslim yang kedua yang mengaku salah. Dia diam je. Dia tidak mau maukan alasannya kenapa tak ikut perang. Ada 3 orang tadi. Ada 3 orang yang tidak mau, tidak jumpa Nabi, tidak minta maaf, tidak pergi, ya sudah serahkan. Nah, kepada 3 inilah yang Allah turunkan surah At-Taubah 106 itu. Jadi Mararah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Biarkan orang ini. Tunggu dulu. Sama ada nanti aku nak siksa dia karena dosanya, atau aku nak taubat, nak bagi taubat mereka. Bermula daripada saat itu, jamaah sekalian, Nabi SAW mengarahkan kepada seluruh umat Islam Madinah untuk tidak bertegur sapa kepada 3 orang sahabat itu. Bayangkan. Jika terjumpa di jalan, jangan bagi salam. Jika bagi salam, jangan jawab. Bila pergi ke pasar, ya sudah, biarkan saja. Janganlah ditegur. Bahkan sangat dahsyat tegurannya, bukan sehari 2, bukan seminggu 2. 50 hari. 50 hari, 50 malam mereka dipulaukan oleh masyarakat Madinah. Mungkin kita kata, itu sejarah membuktikan. Menjadi saksi boleh lebih 3 hari. Nabi kata haram lebih 3 hari. Kenapa Nabi Allah melakukannya? Kan seakan-akan berlawanan kan. Ini yang saya cuba sampaikan. Hadis sahih, Quran sahih, tarikh juga sebagai buktinya. Macam mana nih? Kenapa ucapan Nabi tak sama dengan tindakannya? Ucapan Nabi haram meninggalkan, membiarkan, memulaukan orang Muslim, saudara Muslim lebih 3 hari. Itu dah masuk qat rahim, membutuhkan silaturahim. Tapi praktiknya, perbuatan Nabi malah pulakan sampai 50 hari bapaknya. Ya, kan seakan-akan berlawanan. Tapi tidak. Tidak. Disimpulkan ulama, itu perintah Allah, alasannya ini wajhin san'in tadi. Mereka ini pelaku maksiat karena tidak terlibat pelaku dosa besar secara terang-terangan. Luar biasa dirasa oleh mereka. Dan mereka sabar. Menunggu keputusan Allah. Wa bada adzalika tasa'adal amru fi azil haula. Semakin hari semakin meningkat pulau masyarakat Muslim terhadap mereka. Hatta ta'adda ila nisaihim wa amrahum sallallahu alaihi wasallam bi alla yaqrab nisa'u. Hingga satu peringkat selepas masuk hari yang ke-40, Nabi suruh istri-istri mereka jangan melayan mereka. Jangan melayan mereka, bagi makan jangan. Kena pisah. Dan mereka tidak dibenarkan mendekati istri-istri mereka. Ini luar biasa dahsyatnya. Dahsyatnya, bahkan ada di antara mereka yang sampai istilahnya coba memanjat pagar. Tasawaru itu panjat pagar agar jirannya itu nampak, melihatnya. Gitulah. Panjat tempat tinggi agar ada orang lain melihatnya dan kemudian menegurnya. Tetapi setelah mereka lakukan itu pun rupanya masih tidak ada lagi orang yang mau menegurnya. Pergi pasar, akhirnya orang ini hanya duduk di rumah saja. Menangis dan menangis, dan istrinya sudah tidak dibenarkan lagi untuk melayani mereka. Hingga setelah 50 hari, setelah 50 hari, turunlah ayat dalam surah Al-Taubah juga, ayat yang ke-118 itu. Itu kan ceritanya, ayat 118. Dengan turunnya ayat 118 surah At-Taubah, maknanya taubat mereka diterima oleh Allah, mereka tidak jadi disiksa oleh Allah, tapi diampunkan dosanya. Kesimpulan yang boleh kita ambil, bahwasanya meninggalkan saudara Muslim dengan alasan agama seperti ini
Karena mereka pelaku maksiat yang dengan terang-terangan, apa itu perintah Allah, hukumnya harus. Yang tak boleh itu rupanya, yakni masalah dunia. Kalaulah hanya setakat kawan itu bercakap silap mungkin dan hati kita sakit, sakit hati. Ya sudahlah, dimaafkan saja. Kalau boleh memaafkan hari pertama, hari kedua coba. Kalau boleh hari kita, jangan lebih 3 hari. Kalaulah kesalahan yang membuatkan oleh orang itu mungkin hanya kerana ambil tempat parking kereta kita. Atau ambillah kursi tempat duduk kita di kelas. Itu biasanya tempat duduk saya itu. Saya di situ dah berminggu-minggu bulan. Tiba-tiba duduk senang-senang. Kita hanya tak dapat duduk. Ya sudahlah, kecil hati. Sudahlah. Seminit 2 je, tak perlu sampai 40 hari. Itu dah. Perkara-perkara seperti inilah. Wa'iyadzubillah. Sekarang ini alasannya mas sekarang. Sekarang alasan orang bergaduh, alasan bertengkar, bermusuh, berpecah. Itu bukan alasan agama. Bukan alasan agama. Karena hanya alasan ya jawatan pengurusi surau. Berebut menjadi ahli jawatan kuasa masjid, kalah, gaduh. Lebih glamour sikit mungkin kalah pemilihan ketua cawangan. Lebih glamour sikit kalah. Jadi ketua perhubungan negeri. Dan jawatan politik sekarang ni. Sesama Muslim. Tak bertegur sapa. Bukan tak bertegur sapa yang baik. Bahkan bertegur sapa dari tempat yang jauh dengan bahasa-bahasa yang buruk. Bukan bila berjumpa tak bertegur sapa dengan yang baik. Dari tempat kejauhan, kan ada medsos, media sosial, atau sosmed, sosial media. Satu mengeluarkan pernyataan ini tentang lawannya, satu, dan semua buruk-buruk. Yang kadang-kadang, wa'iyadzubillah, di mana letak hadis ini? Di mana kita hendak meletakkan hadis ini? Bila seperti itu. Walhal ancamannya sangat berat tadi. Inilah kadang-kadang ya kita melihat, ya saya ulangi sekali. Dahulu saya kata begini. Adakah Islam di negeri kita ini boleh katakan memberangsangkan? Perkembangan Islam di keadaan Islam di negeri kita ini membanggakan atau tidak? Ya mungkin tergantung kita lihat dari aspek mana. Kalau kita lihat daripada aspek ritualnya, ya mungkin kita bangga. Alhamdulillah, Islam di kita sangat hebat dari luar negeri. Buktinya masjid dibina semakin banyak. Masjid penuh, apalagi bila Ramadan, Masya Allah, penuh tarawih. Orang mengadakan majlis berbuka, sampai tak kebahagiaan tempat. Orang bersedekah. Orang pergi umrah, haji pun kan ada kota menunggu bertahun-tahun. Kalau kita lihat dari situ, mungkin kita bangga. Boleh katakan Islam sangat-sangat ya mendapatkanlah kedudukan yang terhormat. Tapi, saya ulangi, tapi jika kita menilai Islam itu maju atau tidak, elok atau di negeri ini, lalu kita melihat dari aspek akhlak, aspek hadis Kitabul Jami', saya yakin kita hanya geleng-geleng kepala. Tapi kadang-kadang orang tidak risaukan yang aspek Kitabul Jami', Kitabul Akhlak ini. Dia lebih risaukan, macam mana lah masjid ini. Dahulu jamaah subuh, umpamanya 5 soft, sekarang tinggal 2 soft. Boleh kita risaukan. Itu mana ada kemunduran. Memang. Kenapa ni orang dahulu pengajian sambutan bagus, sekarang pengajian sambutan tak bagus. Patut risau. Memang patut risau. Tapi kalau dalam perkara ini kita patut risau, maka dalam masalah akhlak, Islam dari aspek akhlak, pergaulan, perpaduan,
Itu yang lebih patut kita risaukan. Bisa. Saya sedih sekali. Cobalah, agak-agaklah kalau kita lihat, kalau kita bandingkanlah, meriahnya surau kerana sholat tarawih. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Surau meriah karena tarawih. Tapi kan sholat tarawih itu sunat. Dan boleh pun dilakukan di rumah. Artinya jika tak pergi surau pun tak berdosa kan? Walaupun sholat di rumah. Bahkan dari si hukum hakam pun, bulan Ramadan orang tak tarawih berdosa atau tidak? Tidak kan? Sekarang bagaimana kalaulah surau meriah dengan orang tarawih? Softnya rapat-rapat, lurus. Tapi dari segi perpaduan, hanya karena perbezaan fahaman politik, perbezaan kepentingan, sanggup tidak berusaha, sanggup memaki-maki, sanggup memfitnah melalui medsos, melalui. Coba mana yang lebih memprihatinkan? Agak-agaklah kalau ditimbanglah pahala dengan dosanya, lebih berat mana? Ya mungkinlah ya mas kalian. Mungkin ini saya hanya agak aja lah. Daripada dahulu, daripada kecil, kebanyakan kita Islam di Asia Tenggara ini mungkinlah pelajaran agamanya, penekanannya bukan pada masalah akhlak. Tapi mungkin dalam masalah syariat. Sholat, baca Quran. Ya, penekan. Memang itu perlu dipelajari. Tapi Islam kan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi masalah akhlak, masalah kejujuran, masalah tidak bohong, masalah toleransi, masalah persaudaraan, masalah hasad, dengki, menipu, mencuri, roswah, itu kurang ditekankan daripada zaman berikan kanak-kanak. Tapi ya kan, ingat babi itu haram. Kan begitu kan? Anjing itu najis. Itu kuat sekali penekanan dia. Sangat kuat. Sehingga hari ini setelah kita jadi orang dewasa, jangankan dia segalan dekat dengan binatang yang bernama khinzir. Jangankan pegang, dekat dia pun dah naik takut dah. Rasa jijik itu sangat kuat. Bagus. Anjing. Karena kita itu najis tuh, mughalazah. Takut kita pada anjing. Bahkan kalau ada anjing dekat, benci kita luar biasa. Maknanya berkesan pendidikan orang dahulu terhadap kita supaya kita melihat anjing ini najis. Sampai kita rasa tak selesa langsung lah. Rimas langsung. Karena itu yang ditekankan. Tapi karena ada masalah pendidikan awal dahulu tidak tekan masalah menipu itu dosa. Begaduh itu dosa, berbohong itu dosa, rasuah itu dosa. Tengok. Hingga kita besar, orang kadang rasuah selamba. Karena tak ada rasa apa. Kebencian orang kepada rasuah tak sebesar kebencian dia terhadap ketidaksukaannya terhadap anjing umpamanya, babi umpamanya. Wah, seakan-akan kalau dijilat anjing itu masuk neraka. Mana dijilat anjing masuk neraka? Orang dijilat anjing tidak masuk neraka dan tak dosa pun. Hanya najis mughalazah, kena dibersihkan dengan cara tertentu. Bila ia nak beribadah, yang perlukan suci daripada hadas dan najis. Itu saja. Tapi ketakutan kita sangat-sangat dahsyat. Sementara pada rasuah yang jelas-jelas dosa besar, orang kurang takut. Kenapa? Ya karena mungkin dahulu penekanan akhlak ini kurang sekali. Kurang sekali. Rajin. Itu kurang ditekankan. Malas. Itu kurang didedahkan. Daripada sekarang. Sehingga akhirnya kita tertinggal jauh dalam pengalaman agama dari sudut hadis-hadis yang sedang kita pelajari ini. Sehingga orang merasa biasa, bergaduh itu macam biasa. Apalagi dalam dunia politik minta maaf lah. Sangat dahsyat sekali lah. Karena benda itu biasa. Wah, itu dosa besar itu. Dosa besar.
Bagi dia, itu apalah, itu lumrah lah. Lumrah seorang kita jadi orang Islam masih istiqomah. Alhamdulillah kita masih mengadakan tadarus Ramadan. Sekurang kita Islam masih bagus sebab bulan Ramadan kita masih adakan tadarus umpamanya. Masya Allah. Ini bagi saya cara memandang Islam yang kurang tepat. Yang kurang tepat. Ini jadi yang diharamkan itu masalah-masalah yang berkaitan dengan duniawi itu jangan lebih 3 hari. Kalau hanya setakat ya kawan silap cakap, kawan sini ini. Masalah duniawi lah. Masalah duniawi. Baik, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz, kalau berhenti berkawan dengan orang yang bukan Muslim, samakah hukumnya? Ya, pertanyaan terlalu umum. Kalau berkawan dengan Muslim, jawabannya coba lihat, jamaah sekalian. Ini terlalu umum, soalnya sangat umum ya. Apakah kita kalau berhenti berkawan dengan bukan Muslim, sama hukumnya? Maknanya, bolehkah berkawan dengan Muslim, non-Muslim? Kalau tidak boleh, adakah memutuskan mana sama hukumnya meninggalkan saudara lebih 3 hari, umpamanya kan? Ya, kalau itu pertanyaannya jamaah sekalian, jawabannya coba jamaah lihat, nanti boleh fahami sendiri ya, yang bertanya ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Tabarru. Di dalam surah Coba ya, saya tanyakan. Al-Hasr, mana dia? Di dalam surah Al-Mumtahanah, atau pada yang bertanya, kalau kepada orang non-Muslim bagaimana? Lihat surah yang ke-60, Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Surah 60, ayat 8, ayat 9. Tolong baca itu, baca tafsirnya, itu jawaban yang lengkap. Walaupun soalan itu bersifat umum ya, kan sangat umum sekali kan. Maka jawabannya secara spesifik yang terperinci, walaupun secara umum, saya tunjukkan jawabannya ada dalam surah Al-Mumtahanah, surah 60, baca ayat 8 dan ayat 9. Tapi tolong baca tafsirnya ya. Nanti insya Allah jamaah akan buka jawabannya. Baik, kemudian yang dua, Ustaz, boleh ke ibu bapa nak pulaukan anak-anak melebihi 3 hari sebab anak-anak ini telah menyakitkan hati ibunya seperti cerita permulaan 3 sahabat ini. Tidak. Masalah ibu bapa ke anak yang dibenarkan tadi jika ada alasan. Alasannya apa? Alasan liwajhin syar'iyyin. Wajhin syar'iyyin. Liwajhin syar'iyyin itu contohnya umpamanya tadilah pelaku maksiat dengan terang-terangan. Jadi kalau anak katalah menderhaka pada mak bapak, katakanlah ya suruh balik tak mau begini, ya itu sebagai anak derhaka. Anak derhaka. Orang tua tidak boleh memulaukannya, bahkan orang tua adalah terus menasihatinya. Kenapa saya katakan begitu? Jika anak ini derhaka dan terus derhaka, sedangkan ia tak ada usaha daripada pihak orang tua untuk meluruskannya, secara tak langsung, adakah orang tua merelakan anaknya nanti dihumban dalam neraka karena keengganan orang tua membetulkannya? Coba pikir betul-betul.
Jika anak derhaka dan terus derhaka karena tidak dibimbing oleh orang tua, bahkan dipolokkannya, sehingga anak tidak ada kesadaran untuk kembali. Relakah agaknya orang tua melihat anaknya disentuh api neraka? Sedang Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai kamu, orang Muslim, termasuklah ibu bapa, jaga diri kamu dan juga orang-orang di bawah jagaan kamu, ahli keluarga kamu, jangan sampai ada yang tersentuh api neraka. Bagaimana pula jika orang tua yang menyakiti anaknya, orang tua berdurhaka pada anaknya, adakah anaknya boleh memulaukan orang tuanya? Tidak. Wa in jahadaka ala tusyrika, bahkan jika orang tuanya itu musyrik sekalipun dan memaksa anaknya untuk buat syirik sekalipun, anak tidak diwajibkan patuh kepada arahan orang tuanya, tetapi anak masih wajib menghormati orang tuanya. Fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Anak hendaklah jangan patuh arahan orang tuanya yang melanggar syarat tadi, tapi anak wajib memuliakannya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, sungguh pun orang tua itu jahat sekalipun, musyrik sekalipun, memaksa anaknya untuk buat syirik, itu kan dosa yang sangat besar itu, terang-terangan. Dan itu ada alasan syarak. Tapi karena pelakunya orang tua tanpa anak, ada ayat yang lain. Saat itu yakni orang tua kehilangan hak untuk ditaati oleh anak-anaknya, tetapi orang tua tidak kehilangan hak untuk dimuliakan dan dihormati oleh anak-anaknya. Bezakan antara kewajiban mentaati dengan kewajiban menghormati. Itu jika anak pada orang tua. Orang tua pada anak demikian juga. Oke, kalau orang tua kita memulakannya, sedangkan anak itu melakukan kejahatan. Pertanyaannya, kederhakaan anak kepada orang tua di zaman sekarang dosa besar. Dan jika Allah tidak ampunkan karena orang tuanya tidak mengampunkannya, maka anak itu ada dalam neraka. Pertanyaannya, sanggupkah kita sebagai orang tua membayangkan, apalagi melihat anak darah daging kita sendiri disentuh api neraka karena keengganan kita memaafkannya. Itu yang perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan. Nabi Nuh alaihissalam itu tidak pernah jamaah sekalian memolokkan putranya, walaupun anaknya telah diajak diseru puluhan tahun, ratusan tahun istilahnya lah, tapi masih kafir hingga saat-saat akhir pun Nabi Nuh masih panggil anakku, anakku, anakku. Nah, itu lain kalau orang tua dengan anak orang tua lain. Dan demikian juga kita dengan non-Muslim, saya syurkan untuk pertanyaan bagaimana dengan non-Muslim, jawabannya yang lebih terperinci, jawabannya terperinci ya, walaupun soalannya terlalu umum, surah Al-Mumtahanah, baca ayat 8 dan ayat 9 tafsirnya. Di situ ada jawaban yang terperinci, Begitu, jamaah sekalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tutup dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi